Bismillahirrahmanirrahim. Segala apa yang ada di alam dunia bisa jadi tipu daya. Harta bisa jadi tipu daya. Pangkat dan jabatan bisa jadi tipu daya. Kekuatan bisa jadi tipu daya. Kesaktian bisa jadi tipu daya. Nama besar, populer bisa jadi tipu daya. Kepintaran bahkan ilmu pun bisa jadi tipu daya dan lain sebagainya. Berapa banyak orang yang lupa akan tujuan hidup dan menjadi sombong lantaran itu semua. Maka selalu perbaiki niat sampai akhir hayat dengan baik dan benar. Juga luruskan itu semua. Harus disertai kebersihan hati, sebab itulah yang akan menyelamatkan kita bikol bin salim. Oleh karenanya lah para salaf, guru-guru mulia kita, mengingatkan untuk kembali memurnikan niat dan hati. Seperti kita memperbaharui niat berwudu, niat sholat, niat puasa, niat zakat, niat haji, dan niat dalam semua aspek kehidupan. Ya Allah, ya Rabb, jika niat kami sudah melenceng, segera luruskanlah. Amin, amin, amin ya Rabb. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis Ar-Ratib Banten, Indonesia. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan yafi'an amalika fil majidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inta ibadu rahmatillah sadada ma fi ilmillah salatu wa salam daimain bidabulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Hadirat mukarram pimpinan Masyarakat Banten Al-Murabi yang kami hormati. Semoga beliau selalu dikasih sehat walafiat sampai maqam-maqam kita ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para asatidah yang hadir saya hormati, yang tidak dapat saya sebutkan satu-satunya, alhamdulillah wa syukurillah kita dapat hadir pada malam hari ini pengajian rutin Majelis Ar-Ratib Banten. Alhamdulillah dikasih nikmat sehat walafiat. Dan kebetulan malam ini kita hakikah putranya Bapak Saiful Bahri, putri Pak Saiful Bahri, perempuan Aurel Bahri. Semoga beliau diberikan anak yang solehah, yang menjunjung kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat, ya, yang jadi bekal beliau nanti di akhirat juga, yang akan derajat beliau di akhirat. Dan Masya Allah, pada malam hari ini kita kumpul bermaulid. Kenapa kita kumpul bermaulid? Karena masih bulan Maulid juga ya, sini Maulid yang terlewat ya. Kita sekarang di bulan Sri Maulid, yang kemarin kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan pada malam hari ini juga kita merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita mengadakan selalu bermaulid? Ketika Rasulullah meninggal, tinggal sahabat, tinggal tabi'in. Apa yang diikuti tabi'in? Saking cintanya tabi'in, daripada tabi'in dan para sahabat untuk mengikuti jejak beliau, saking cintanya kepada beliau, ada yang mengikuti sunnah-sunnahnya, ada yang mengikuti, ada yang dengan syair-syairannya, ada yang dengan hadrahnya. Masya Allah, sampailah ke kita ini hikmah maulid. Kita ini malam minggu maulid terus ya. Apa hikmah maulid bagi kita sebagai umat akhir zaman? Satu, idhari syukur. Idhari syukur, mengeluarkan rasa syukur kita, melahirkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sering dibahas oleh para penceramah
Kalau Rasulullah itu membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman cahaya, ya, apakah salah kita bersyukur sebagai umatnya kepada Rasulullah, khusus perempuan nih, wabil khusus perempuan. Perempuan ini sebenarnya harus bersyukurnya lebih banyak. Karena zaman jahiliyah dulu perempuan gak ada harganya. Kenapa? Ketika zaman jahiliyah dikisahkan ketika punya anak seorang perempuan disembelih, dikubur. Kenapa? Malu kenapa? Karena aibnya kenapa? Karena wanita sebagai pajangan yang cantik dipajang, diperdagangkan sebagai perdagangan seks, pemuas nafsu. Alhamdulillah min dzalik. Itu zaman dulu. Kenapa sekarang kembali lagi? Seharusnya perempuan lebih mulia. Zaman jahiliyah seperti itu, saking malunya punya anak perempuan, dikubur hidup. Kenapa? Kalau dewasa cantik diambil, diperdagangkan, dipajang di toko buat pemuas seks. Seharusnya ibu-ibu bersyukur lebih banyak, membaca maulid, membaca manakib Risalah Rasulullah SAW. Karena sekarang perempuan Masya Allah sangatlah dihormati. Seperti itulah Rasulullah mengajarkan. Jadi bersyukurlah kita dari zaman kegelapan yang mana kita tidak tahu, tidak menghormati seorang perempuan, tidak menghormati seorang ibu. Jadi sampai sekarang kita adab dan tata krama kita diajarkan oleh Rasulullah. Jadi jangan salahkan ada orang bermaulid, maulidan baik. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum turunkan beliau. Yang kedua, idharul mahabbah, untuk mendoakan mahabbah, rasa cinta kita. Buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan bermaulid. Kalau zaman sahabat ada yang bikin syair, ada yang bikin sholawat karena mahabbahnya kepada beliau. Para ulama-ulama zaman dahulu mentohirkan kitab-kitab maulid, ya, di pondok pesantren pada baca berjanji, ya, dalail khairat, Masya Allah. Terus saking cintanya para ulama zaman dahulu dibuktikan dengan seperti itu. Kita ini yang umat akhir zaman, apa bukti cinta kita? Ya kita di sini di majelis kita, di Majelis Ar-Raqib, kita berusaha untuk membacakan kitab maulid, kisah beliau di setiap malam minggu untuk mentohirkan rasa mahabbah kita. Ya. Yang ketiganya adalah itbah pada para alim ulama, mengikuti jejak beliau sedikit demi sedikit kita ikuti, belajar akhlaknya, tata kramanya, ya, karena kita perlu istiwa utami makarim akhlak, ya, belajar sedikit dengan belajar, mudah-mudahan kita bisa. Gitu. Yang keempatnya, apa yang kita harapkan? Yaitu di hari kiamat nanti, mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya beliau. Itu yang kita harapkan. Jadi, teruslah berkumpul, haji, bermaulid. Itu yang kita harapkan. Apa yang kita banggakan dari ibadah kita? Nggak ada. Ya, sholat terima belum tentu. Duduk bersamanya kita di sini. Seperti itulah. Di perahu yang Allah tunjuk di pada kita, ya. Karena ibadah kita mau ibadah jasa doang, blak kali-kali rakaat BG, ya, Masya Allah. Hanya dengan seperti ini berkumpul bermaulid kita untuk mendapatkan syafaat beliau, syafaat junjungan kita Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak panjang lebar dari saya, mudah-mudahan kita terus belajar untuk mendapatkan ridha Rasul dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bimbingan guru kita, ya. Tidak panjang lebar, saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah awalu bila ibtida, al-akhiru bila imtihak, wassalatu wassalamu ala imami ahli syafa'i wal wafa, Qutbil Anbiya wal Awliya Sayyidina wa Maulana Rasulillah Abul Qasim Muhammad ibn Abdullah
sallallahu alaihi wasallam khairid dawa likulli sakamin wada rahmatan wa shifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi madamatal arda was sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli wa shaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, limpahan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus terus meningkatkan syukur kepada Allah. Kalimat syukur itu harus kita resapi, juga harus kita selami. Karena belum tentu apa yang kita lakukan setiap malam minggu, yang kita lakukan setiap malam-malam ibadah, bisa kita lakukan di minggu ke depan, di bulan ke depan, atau tahun ke depan. Kadang-kadang ada setahun rajin, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menyibukkan dirinya sehingga dia jauh dari istiqomahnya. Ada juga yang dites dengan istiqomahnya, dengan permasalahan hidupnya, sehingga dia jauh dari gerbong majelisnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah terus oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di kesibukan kita, baik di kesenangan kita, baik itu di kesedihan kita, kesusahan kita, kita masih mampu sampai tua bisa menjalankan ini jalan thariqah, jalannya guru-guru soleh, yang mana kita menyambung terus silaturahmi secara bersama-sama kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya bilang, nambahin Habib, bahwasannya maulid itu adalah ajang silaturahmi ruhaniyah kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Madinah, yang dikubur rohnya, yang bisa kemana-mana dengan panggilan umatnya, melebihi daripada sholawat sendiri-sendiri. Walaupun sholawat sendiri-sendiri Allah jamin Allah terima, tapi rohaniyahnya nggak ketemu. Banyak yang ketika dia membaca sholawat, rohaniyahnya lain pikirannya untuk kerjaan. Itu boleh, karena levelnya mungkin masih kelas ringan, mengharap apa yang dia kerjakan langsung dibayar tunai ya di alam dunia. Tapi kita semua orang-orang yang terus tiap malam Ahad ngaji, jangan kayak gitu doang ambil nikmatnya. Harus rohaniah kita bersambung dengan Nabi SAW. Ingat, orang-orang mulia, bahkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditinggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat dekat radhiyallahu taala anhum, selalu bersama-sama sama Nabi. Ketika wafat sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 2 tahun kepemimpinan khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu ketika ada orang yang nyebut nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ngerengek-rengek kayak anak kecil. Jadi kalau ada nih lagi beliau menjalankan kekhalifahannya atau lagi berjalan di kota Madinah, ada yang nyebut nama Nabi, beliau langsung pulang. Gak kuat. Di rumah udah nangis kayak anak kecil. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Itu seorang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampai-sampai anak istrinya mendiamkan, gak ada yang bisa. Kecuali siapa? Siti Aisyah radhiyallahu anha, yaitu anaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, juga istri Nabi Muhammad SAW. Didatengin, kalau nggak ada Siti Aisyah yang datengin, tiap hari nangisnya, udah kayak anak kecil, nggak mau pisah sama Nabi SAW. Itu nangisnya udah kayak anak kecil minta balon. Nanti melihatnya anak kecil kalau minta balon atau minta mainan gitu, minta uang begitu, wah itu kelakuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq terhadap Nabi SAW. Kita belum sanggup begitu. Karena apa? Mengenal nabinya. Tahu nabinya bagaimana. Kehidupannya nabinya bagaimana. Gak mau pisah sama nabi. Ya dijabah sama Allah. 2 tahun setelah kepeninggalan nabi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq berjumpa dengan nabi secara hakikiyah di alam roh. Begitupun di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau nabi dia omongin di depan namanya, di depan hadapannya, udah diem. Bergetar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kelakuan, perilaku, hal-hal para sahabat
kalau menyebut nama Nabi itu melebihi daripada alam dunia yang dalam pikirannya. Alam apapun melebihi itu. Allahumma sholli ala sayyidina. Imam Ali Al-Khawas yang kita kenal kalau nyebut salam sama Nabi kedengar suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau nyebut nama Nabi langsung semaput, jatuh pingsan. Enggak kuat karena tahu ismun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Suyuti kalau ngomong nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Keadaan para wali, keadaan orang-orang yang mengenal Nabi itu wah luar biasa. Itu yang kita harus cari. Dan itu yang saya selalu bilang, cahaya itu ada di dadanya seorang guru yang nyambung kepada wali-wali yang punya perasaan mengenal ismun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Mengenal ismun Nabi sejatinya akan mengenal siapa Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ngantuk, nggak kenal sama Nabi, jadi ngantuk sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau kenal sama Nabi, dia mampu lama-lama hilang ngantuk. Mau logikanya, analoginya mau tahu? Coba malam ini dikasih uang 1 miliar, melek gitu sampai 7 hari 7 malam, bingung hitungnya. Ya, orang bisa melek dengan lemburnya. Kenapa? Obsesi dengan apa yang dia miliki, apa yang ingin dia dapat. Semangat. Itu karena kita nggak kenal Nabi kita siapa, sehingga kita, nah ini caranya begitu. Latihan terus istiqomah, hancurin segala apa yang terhijab di hati kita. Hancurin segala apa yang bayangan-bayangan yang di dalam pikiran kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dikit pun, masya Allah, terbang dia kepada hadiratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Angin sejuk menghembus sehingga dia mampu tahu siapa yang dia akan tuju, siapa yang dia akan minta keselamatan, siapa yang dia minta pertolongan, yaitu cuma Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan kita bersyukur pada malam hari ini. Ingat 15 tahun yang lalu, ini tempat, ya Allah, tempat sampah. Ya, siapa yang pernah ngerjain tempat ini? Isa, orang-orang dulu dia. Ini tempat apa dulu? Tempat sampah. Nggak ada orang yang mau nongkrong sini. Bau. Terus alas banyak hewannya. Awal-awal ngaji juga masih ngerasain tuh yang namanya laron apa terbang-terbangan di sini. Ikut ngaji dia. Karena kemana laron itu ya? Oh masih ada. Dulu gua ngaji, laron banyak karena masya Allah. Itulah karena nur dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena nur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena nur yang dibawa oleh seorang guru dari dada-dada yang bersambung, sehingga tempat sampah menjadi tempat yang bercahaya akan Allah. Terkumpullah kita bersama-sama meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, memuji Allah dan memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, kalau satu tempat yang tidak tadinya nggak bernilai 15 tahun yang lalu, sekarang tempat ini menjadi apa? Menjadi penuh warna karena nur zikir, nur istighfar, nur Al-Quran, nur ilmu, nur salawatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bernilai tuh, jadi berbekas karena tempat ini pasti dulunya telah ditetesi oleh keringat Nabi Muhammad SAW. Ingat, tempat yang dimana dia selalu berdentum cahaya nuriyah Allah dan nuriyah Nabi, itu ada tetesan keringat Nabi di tempat tersebut. Kalau nggak ada tetesan keringat Nabi di tempat tersebut, itu mau masjid megah apapun jadi tutup, pesantren yang mau megah apapun jadi tutup, karena di situ nggak ada tetesan cahaya Nabi Muhammad SAW. Dan itu dibawa juga dari dada seorang guru. Di Indonesia juga gitu. Begitupun alam dunia. Kalau nggak ada Nabi SAW, itu nggak ada cahayanya. Dan alam semesta berikut isinya, kalau nggak ada Nabi SAW, laulaka yang Muhammad,
itu nggak ada namanya keindahan. Keindahan itu ada di dirinya Nabi Muhammad SAW. Ada dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilahi bijahil anbiya wa alaika wa bil iyun nabi ijabati ilahi tawasalna bi Qur'anikal karim tunawir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhi munirusni wa tarju ilma yakini tu'abidni lihusni ibadati biasma'ikal husna yajudu bitaubatin nasuhin taghfiru li dunubi wa jalati wa tamduruni fi kulli hali wa lamatin tunajji biha min hawli yaumil qiyamati wa bil mustafa rasulina uli sadri tuyasi uli amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bittaqwa wa idraki ghayati bil wafil awliya'i kulli bil madulli yati wasirati wa masirati wa tasrifu anni kulla syai'in bihaqqin wa sarrali syarrin min insin wa jinnati bifadli tabashirani ya husni awatimi wa birra adhilni bidhalil iqamati alaihi minal maula salatun wa taslimun wa ridwan Allah jaga dong kami semua ya Allah najati ilahi bijayil juga kemuliaan karomah adalah doa kami ya Allah. Nah, sejatinya apa yang ada dalam diri kita udah mengandung daripada nur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya ada yang diredupkan, naudzubillah, sampai mematikannya dengan kesalahan-kesalahan dirinya. Nah, kita semakin tinggi kita sholat, semakin tinggi kita melakukan nilai-nilai ibadah, terlebih-lebih kita selalu kerjakan setiap malam Ahad, itu memancarkan cahaya pintu portal dalam diri kita. Sehingga begitu pekanya kita, bukan ke bangsa gaib, bangsa jin, bukan. Pekanya, begitu pekanya dengan nuansa nur Nabi Muhammad SAW. Jadi nur itu harus dijaga. Jangan kita hati-hati dalam memilih teman duduk, teman sejati. Kalau teman sejati sekadar teman, ya harus banyak. Tapi sebagai teman yang kita pegang dalam kesejatian, teman yang membawa kita sampai akhirat, itu juga harus hati-hati. Kenapa? Kita lihat teman ini condong hatinya kemana.
Wallah, pertemanan itu bisa membawa kita meredupkan daripada cahaya dari Nabi Muhammad SAW. Kalau cenderung di hati teman kita ke alam dunia, pasti ke bawah-bawah gitu. Kalau teman duduk saja mampu bisa merubah kita. Kalau orang teman dengan nonton soleh, pasti ke bawah jadi orang soleh. Benar nggak? Yang sering kata MZ dulu zaman bilang apa, kalau kena teman minyak wangi jadi kecium baunya ya. Tukang las kecipratan api. Itu perumpamaan kita untuk berhati-hati menjaga dan mencari teman duduk, teman sejati. Kalau teman yang biasa-biasa saja ya banyakin nggak apa-apa, mau agama lain juga apa-apa. Maksudnya teman yang kepikiran sehati sama kita. Condongnya kemana teman? Kalau condongnya teman ini ke Hadratullah, Hadratul Nabi, ke gurunya, ke para aulia, ikutin, temenin. Dan juga ke aulianya yang benar. Bukan yang hal-hal yang aneh-aneh. Tapi hal yang membangkitkan giroh, himmah ibadah kepada Allah. Apalagi kita cari apa? Guru sejati. Hati-hati. Orang sekarang liatin bagaimana ta'diman dia seorang guru kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau dia doktor, profesor, hati-hati. Rame nih, ada ya Profesor Indramayu nih, tempatnya ente nih, profesor, doktor ya, ngepelein kalimat la ilaha illallah min akhir kalam qauli la ilaha illallah dakhala jannah. Emangnya gampang nyebut nama la ilaha illallah mau mati? Katanya kan masa la ilaha illallah bisa jadi masuk surga. Masa iya cuman gitu doang. Emangnya gampang baca la ilaha illallah mau meninggal? Coba tes. Coba. Benar kan? Mahal la ilaha illallah itu mau meninggal. Kalau sekarang ente ribuan kali. Bisa, tapi ketika menjelang ajal wafat, apa yang ada di hati, nur apa yang ada di kulbu akan keluar di lisan. Mampukah kita menyebut kalimat la ilaha illallah pada saat di akhir nafas ucapan kita? Enggak gampang dan sangat sulit. Selevel kiai, masya Allah ya, Bib. Selevel ulama besar hanya mampu menyebut kalimat Allah, Allah, Allah. Gak lengkap juga nyebut la ilaha illallah. Dan itu hati-hati. Belajar ilmu kalau terlalu tinggi dengan pemahaman akaliah akan menghijabi dia diri dari kalimat la ilaha illallah, menghijabi dari apalagi nurnya, namanya aja udah kehijab. Semakin tinggi ilmu, semakin dia ada timbul daripada kepintaran dan kesombongannya. Benar ya? Iblis bagaimana hebatnya, pinternya iblis. Semua ilmu malaikat dia ambil. Semua zikir malaikat dia ambil. Semua ibadah para malaikat dia tiru. Sehingga 80.000 tahun dia ibadah menembus langit. Sayapnya menyamai dengan sayapnya malaikat Jibril alaihissalam. Tapi apa yang terjadi? Kesombongan yang nimbul, nggak melihat nama Nabi SAW bersanding dengan nama Allah. Berbeda dengan malaikat Jibril, menundukkan jiwanya, ruhaniyahnya, dan mampu melihat nama yang bersanding dengan nama Nabi Muhammad, dengan nama Allah, yaitu nama Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita kenal namanya salawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Ibadahnya, tirakatnya malaikat Jibril ya salawat. Sehingga apa? Akhirnya ratusan ribu tahun menunggu dengan nama Ismu sallallahu alaihi Muhammad dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Muhammad menjadi dikasih pendamping yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Yang satu yang paha pinter, yang maha banyak ibadahnya, yang kuat zikir dan ilmunya dibuang dari surga dan membawa kita, menghasut kita, meniupkan hawa nafsu di dalam diri kita sehingga melalaikan kita dari kalimat Allah, dari kalimat Nabi SAW. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kolbu-kolbu daripada nur-nur guru-guru kita, sehingga kita mengerti akhlak adabiyah sesungguhnya,
dengan nilai-nilai daripada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang moga-moga dengan hal tersebut kita diselamatkan dalam kehidupan ini dan kita mampu terus berjuang dalam menjalani kehidupan ini dan diselamatkan juga berkah dengan perkumpulan semacam ini. Allah ampuni segala kesalahan. Allah ampuni dengan segala kelalaian-kelalaian kita. Diberi himmah dan semangat untuk terus mengejar apa yang diperintahkan oleh Allah, bahwa kita dihidupkan untuk ibadah, untuk ibadah, untuk ibadah hingga wafat kita. Ya Allah, semoga dengan perkumpulan macam ini, ya Allah, perkumpulan kita di malam Ahad, ya Allah, akhiri hidup kami dengan kalimat la ilaha illallah. Akhiri hidup kami dengan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, terangi nyawa kami di akhir hidup kami dengan sempurna menyebut nama la illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nab'asu insyaallah ta'ala nahnu minal aminina amin 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 rahmatillah wa garrabi jazallahu ana sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu ya Allah. Al-ma'rufu bil ihsan
illallah kulla yaumin wa fi sa'at la ilaha illallah al-amanu al-amanu min zawalil iman فتنة الشيطان قديم الإحسان تملك علينا بالإحسان إحسانك القدير يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد خلقi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Dan terakhir sebagai penutup untuk orang-orang istiqomah di Majelis Ar-Ratib, saya himbau semua untuk membaca sholawat sebanyak 124.000 kali sebagai atakoh sholawat, paspor sholawat,